Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang kita sudah jadwalkan sebelumnya bahwa untuk pertemuan kali ini kita akan belajar dulu mengenai pengetahuan awal atau pengenalan tentang apa itu pohon atau tree. Untuk kemudian nanti teman-teman bisa melanjutkan dengan presentasi. Nah, sekarang kita masuk ke materi pohon atau tree. Jadi, pohon atau tree ini sebenarnya kelanjutan dari graf itu sendiri. Jadi, teman-teman kemarin sudah paham apa itu graf, jenis-jenis graf, kemudian sifat-sifat yang dimiliki graf, kemudian aplikasi dari graf itu sendiri, representasi dari graf itu sendiri seperti apa. Teman-teman sudah mempelajarinya. Nah, ini kita tidak lepas dari definisi-definisi yang teman-teman sudah pelajari di materi graf sebelumnya. Jadi, pohon atau tree ini juga bagian dari teori graf, tapi dia kelanjutan dari materi graf itu sendiri. Dan kalau bisa dibilang, pohon atau tree ini adalah bentuk khusus dari graf. Jadi, pohon atau tree ini juga biasa disebut dengan graf yang khusus. Oke, jadi kita masuk dulu ke definisi. Jadi, kita berangkat dari definisi. Sebenarnya pohon atau tree itu apa sih? Nah, jadi pohon atau tree itu juga adalah graf, tapi ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami tentang definisi pohon ini. Jadi, pohon itu ada tiga ya, ada tiga hal yang perlu diingat tentang pohon ini. Yang pertama adalah dia adalah graf tak berarah. Kemudian dia terhubung, jadi grafnya terhubung. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengandung sirkuit. Jadi kalau ada graf tak berarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit, nah itu bisa dinamakan sebagai pohon. Jadi ada tiga hal yang teman-teman harus ingat bahwa kalau pohon itu adalah graf, tapi dia graf tak berarah. Dalam hal ini saya rasa teman-teman sudah paham juga graf tak berarah itu yang seperti apa. Jadi graf tak berarah yang kita tidak ada arahnya ya. Jadi biasanya kalau graf berarah itu adalah dia ada gambar tanda panahnya ya. Biasanya ada arah atau dalam bentuk tanda panah gitu di grafnya. Nah, kalau dia graf tak berarah, kemudian dia terhubung, jadi maksudnya antar setiap simpulnya atau vertexnya itu mereka saling terhubung gitu. Nah, kemudian dia tidak mengandung sirkuit. Jadi, teman-teman juga sudah mengetahui apa itu sirkuit. Sebelumnya, di materi sebelumnya, teman-teman juga sudah dipresentasikan. Di sini saya ingatkan kembali kalau sirkuit itu kan adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi, kalau ada lintasan di suatu graf, lintasan maksudnya dari satu vertex ke vertex yang lain ya, dia bisa berawal dan berakhir di simpul yang sama. Artinya ketika kita memulai misalkan di B, kemudian kita jalan menuju membentuk satu lintasan, kemudian kita bisa kembali lagi ke B, itu berarti dia adalah sirkuit. Jadi bisa dibentuk lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama, itu sirkuit. Nah, pohon itu kalau dia tidak mengandung sirkuit, kalau dia mengandung sirkuit, dia tidak termasuk ke dalam yang disebut sebagai pohon. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contohnya. Nah, di sini ada 4, jadi 4 graf ya. Jadi anggaplah graf 1, graf 2, graf 3, dan graf 4. Nah,
Di sini sudah ada keterangannya. Yang pertama dan yang kedua itu adalah pohon. Yang ketiga dan keempat itu bukan pohon. Nah, kenapa yang ketiga dan keempat bukan pohon? Jadi ingat, kita lihat dulu definisinya. Pohon adalah graf tak berarah. Oke, berarti kalau tak berarah, oke, semua yang keempatnya udah tak berarah kan ya. Nah, yang kedua adalah terhubung. Nah, terhubung itu artinya setiap vertexnya atau titiknya bisa saling berhubungan. Artinya dari misalkan nih dari B ke D. Nah, ini kalau kita lihat secara langsung emang nggak bisa, tapi kan kita bisa ke D tapi melalui A, kemudian D. Kemudian B ke F. Itu kan kita bisa B ke F itu melalui B, A, D, F. Itu bisa. Begitupun dengan yang titik-titik yang lainnya. Nah, berarti kalau terhubung untuk yang pertama itu apakah dia memenuhi? Nah, kalau kita lihat kan setiap titiknya bisa saling terhubung ya. Bisa saling dipertemukan melalui lintasan-lintasan tertentu. Nah, bagaimana dengan dua? Bagaimana dengan yang kedua? Nah, yang kedua ini juga bisa teman-teman lihat ya, sama ya. Jadi antar setiap titiknya itu bisa saling berhubungan. Walaupun tidak secara langsung, tapi bisa melalui titik-titik tertentu. Jadi kalau untuk syarat yang kedua, yaitu maksud saya untuk definisi yang keduanya, yaitu terhubung, oke lah, yang pertama dan kedua oke ya. Nah, coba kita lihat yang graf yang ketiga. Teman-teman bisa lihat mungkin kalau B ke hubungan antar vertex atau antar simpul di graf yang ketiga ini, teman-teman bisa lihat titik-titik di graf tersebut, di graf ketiga ini, apa masih bisa terhubung antar satu sama lain. Nah, kalau kita lihat ya, kita coba dulu nih, B ke D, apakah bisa? Bisa. B ke A udah pasti. B ke C bisa juga. B ke B, C, bisa. Berarti B ke F juga bisa. Berarti kalau A ke yang lainnya bisa juga kan, A ke D, A ke C bisa, A ke C, F bisa, A ke E juga bisa. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Kalau kita lihat ya, di graf yang ketiga ini semuanya masih terhubung. Jadi titik-titiknya masih bisa dihubungkan antar satu dan yang lainnya. Belum ada yang tidak terhubung gitu. Nah, berarti untuk syaratnya terhubung, graf ketiga ini masih memenuhi. Oke. Kita lihat yang keempat. Nah, graf yang keempat ini teman-teman bisa lihat. Coba kita lihat apakah dari A dulu deh. Apakah A bisa kita hubungkan ke masing-masing yang titik atau vertex yang lainnya. Kalau ke F bisa ya langsung. A ke D juga bisa. A ke C. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa kalau A ke C, apakah dia bisa atau tidak? Ini teman-teman mungkin bisa lihat sendiri ya. Nah, kalau A ke C itu ya dia tidak ada alur untuk bisa ke C itu sendiri. Dia tidak ada lintasan untuk bisa ke C. Begitupun ke B. Coba teman-teman lihat. Jadi ini jangan sampai teman-teman bilang A ke B kan bisa, Bu. Nah, ke sini nih. Nggak bisa karena di sini tidak ada vertex. Ini hanya perpotongan saja. Dia tidak ada simpul. Jadi dia tidak bisa menghubungkan antara A dan B. Begitupun dengan A dan C, A dan E tidak bisa. A sendiri hanya bisa terhubung ke F dan ke D. Sehingga untuk bagian yang keempat, graf keempat berarti dia sudah tidak memenuhi untuk termasuk ke dalam yang namanya pohon ya. Jadi untuk yang terhubungnya sendiri graf yang keempat sudah gugur gitu. Nah, kita masih punya yang syarat yang ketiga yaitu tidak mengandung sirkuit.
Nah, kalau yang keempat berarti kita udah nggak usah cari lagi ya, apakah dia mengandung sirkuit, karena yang terhubungnya aja dia udah nggak memenuhi. Nah, tugas kita berarti sisa yang 3 ini. Nah, tidak mengandung sirkuit. Ingat, sirkuit itu kalau dia bisa membentuk lintasan yang berakhir dan berawal di simpul yang sama. Jadi, kalau coba kita lihat graf yang pertama, ini kalau misalkan dari A, apakah bisa kembali lagi ke A? Coba dilihat alurnya, A ke D ke C, nggak bisa lagi kembali ke A. Jadi hanya satu kali ya kalau sirkuit itu lintasan maksud Ibu. Jadi selanjutnya kalau B juga ya nggak bisa juga kan. Hanya A, B, D yang nggak bisa kembali lagi. Nah, berarti begitupun dengan C, F, nggak ada ya, tidak ada lintasan yang bisa berawal dan berakhir di simpul yang sama. Jadi berarti dia tidak mengandung sirkuit untuk yang pertama ini. Nah, selanjutnya coba kita lihat yang kedua, pohon. Apakah dia pohon? Dia tidak mengandung sirkuit. Coba kita lihat lagi, A, apakah bisa kembali ke A lagi? A, B, C, udah nggak bisa ya. Kemudian A, B, nggak bisa. Jadi coba dilihat, tidak ada lintasan yang bisa kembali lagi ke titik awal kita memulai lintasan itu sendiri. Jadi berarti graf yang kedua ini tidak mengandung sirkuit. Artinya apa? Graf yang pertama dan yang kedua itu memenuhi syarat untuk didefinisikan sebagai pohon karena dia adalah graf tak berarah, dia terhubung antar satu dan yang lainnya dan tidak mengandung sirkuit. Itu untuk yang kedua. Nah, yang ketiga ini kenapa dia bisa bukan pohon? Dia kan tadi udah tak berarah, oke, terhubung, oke. Nah, kira-kira syarat yang ketiganya ini ya apakah dia tidak mengandung sirkuit juga? Nah, teman-teman kita bisa lihat nih satu-satu. Kalau dari B, A, F, kemudian D, kemudian kembali ke A. Nah, ini berarti teman-teman bisa lihat ya, ada lintasan yang kita lewati di mana dia bisa kembali ke simpul yang sama tanpa melalui sisi yang sama lagi. Jadi, kalau saya bilang, coba lihat A, F, D, A. Nih, A, F, D, A. Nah, ini kembali ke simpul yang sama ya. Tapi dia memuat lintasan. Jadi, lintasan itu melalui sisi-sisi yang berbeda ya. Jadi, bukan dengan sisi yang sama. A, F, D, A. Nah, itu kalau teman-teman lihat dia adalah sirkuit. Kenapa? Karena kita bisa membuat lintasan dari A kembali lagi ke A walaupun tanpa melalui sisi yang sama. Jadi beda kan sama tadi kalau misalkan A, B, D itu kan kalaupun mau kembali ke B lagi tuh B, A, D misalkan nih. Kalau mau kembali ke B lagi kan ya harus melalui sisi yang sama ya. Nah, sementara kalau sirkuit itu kan dia berawal dan berakhir di simpul yang sama walaupun tanpa melalui lintasan sisi yang sama. Jadi kalau kita lihat A, F, D, A itu lintasan atau sisi-sisi yang dilewatinya itu berbeda semua. Tapi bisa kembali ke simpul yang sama. Sehingga gugurlah syaratnya yang ketiga untuk menjadi pohon karena dia mengandung sirkuit atau lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi that's why kenapa graf yang ketiga dan yang keempat itu tidak memenuhi untuk disebut sebagai pohon. Itu definisi awalnya. Itu yang teman-teman harus pahami dulu. Oke, selanjutnya itu adalah, jadi kalau kita sudah ada pohon, nah
kalau udah banyak pohon, jadi ini kembali ke pengertian yang seperti biasa ya pohon. Kalau sudah banyak pohon itu dia bisa membentuk hutan. Jadi beberapa pohon itu dapat membentuk yang namanya hutan atau forest. Nah, jadi ini kita bicara graf ya, walaupun pada sifatnya memang di sini kalau kumpulan beberapa pohon itu dia dapat disebut sebagai hutan atau forest. Nah, hutan atau forest ini jadi pokoknya dia memuat beberapa pohon saja. Jadi yang nggak cuma satu pohon, jadi mungkin 2 atau 3 atau lebih gitu. Nah, teman-teman, hutan ketika kita definisikan, teman-teman bisa lihat bahwa hutan atau forest itu yang pertama teman-teman lihat adalah dia memuat kumpulan pohon yang saling lepas. Jadi artinya haruslah graf yang ada di dalam itu haruslah dia adalah graf yang berupa pohon. Nah, kalau bukan pohon, salah satunya bukan pohon ya berarti dia tidak termasuk ke dalam hutan. Tapi kumpulan pohon ini harus saling lepas. Artinya antara pohon 1 dan pohon 2 itu tidak berhubungan. Nah, ini dia ada di pengertian yang kedua ini. Antar graf dalam hutan tidak saling berhubungan dan tidak mengandung sirkuit. Artinya ketika ada graf 1, graf 2 yang merupakan pohon, jadi pohon 1 dan pohon 2, dia tidak boleh terhubung antara satu yang dan yang lainnya. Itu baru dia dikatakan sebagai forest gitu atau hutan. Nah, sebagai contohnya, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 graf. Graf 1, graf 2, graf 3. Ini kalau teman-teman lihat ini merupakan pohon ya. Graf 1 ini sudah jelas dia pohon ya, karena sama kayak tadi nih. Kemudian yang kedua, itu teman-teman juga bisa lihat bahwa dia memenuhi syarat sebagai pohon karena dia tidak mengandung sirkuit, dia tidak terhubung, kemudian dia tidak mengandung sirkuit. Tuh, jadi graf 1, 2, dan 3 itu merupakan pohon dan ketika kita gabungkan dia, maka ini akan membentuk yang namanya hutan atau forest. Jadi ini bentuk lainnya, jadi kumpulan dari beberapa pohon aja, dia itulah yang disebut sebagai hutan atau forest. Oke, di sini teman-teman bisa lihat yang selanjutnya adalah tentang sifat-sifat pohon. Nah, di sini sifat-sifat pohon ini kemudian disajikan dalam bentuk teorema ya. Dia sudah membentuk suatu teorema. Di sini ada 6 sifat-sifat dari pohon itu sendiri yang perlu teman-teman ketahui. Jadi ini sudah terbukti bahwa sifat-sifat dari pohon ini ada di teorema berikut. Jadi misalkan G, jadi graf G itu adalah himpunan berpasangan antara vertex dan edge-nya atau simpul dan sisinya. Jadi misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah, sederhana, dan jumlah simpulnya N. Jadi jika jumlah simpulnya tadi kita sebutkan dia sebagai N, misalkan ini arti simpulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah simpulnya N. Maka berikut adalah pernyataan yang ekuivalen. Nah, ini yang kemudian menjadi sifat-sifat pohon tersebut. Maka yang pertama, G adalah pohon. Kenapa? Karena dia adalah graf yang tak berarah, sederhana. Nah, itu dia tidak mengandung pengulangan ya. Jadi sederhana ya hanya ada tidak ada loop atau pengulangan seperti yang kemarin teman-teman ketahui. Paling awal graf sederhana itu sendiri
Maka dan jumlah simpulnya n, maka semua pernyataan tersebut ekuivalen, G adalah pohon. Nah, yang kedua adalah setiap pasang simpul di G itu terhubung dengan lintasan tunggal. Artinya apa? Misalkan nih, kalau G-nya sudah pohon ya, G adalah graf yang merupakan pohon. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Artinya hanya ada satu lintasan saja. Nah, ini antara simpul yang berpasangan nih. Sebagai contoh nih, misalkan pasangan simpul AB itu hanya ada satu lintasan ya, tunggal ya. Begitupun dengan A ke D, hanya ada satu lintasan, AD aja, ke DA aja. Kemudian C ke D itu juga satu, hanya satu tunggal, C ke D aja. D ke E juga satu aja, jadi tidak ada jalan yang menghubungkan antara D dengan E atau A dengan B selain ya D ke E itu sendiri. Ini ya bisa ditangkap ya. Misalkan nih, kalau kalau saya bilang kan nih A ke F, A ke F ini dia kan ada dua lintasan yang bisa dilewati untuk bisa melewati untuk bisa menghubungkan antara A dengan F. Coba ada ADF, itu kita bisa ke F juga, tapi bisa juga kita dari A langsung ke F. Nah, itu maksudnya dia tidak tunggal. Jadi, nah sementara kalau ini kalau misalkan setiap pasangan, jadi kalau A dan D itu ya sudah, cuman AD itu sendiri. Seandainya ada perhubungan dari B ke D ini, maka berarti kita kan bisa lihat A, B, D itu AD juga. Jadi itulah kenapa yang dimaksud di sini setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal saja. Jadi kalau ada simpul yang berpasangan di sini pasti hanya melewati satu lintasan saja. Nah, sebagai contoh yang lain lagi, ini misalkan antara C dan E. Jadi hubungan simpul C dan E. Ya tidak ada cara lain dari C ke E selain C lewat D ke E. Kalau seandainya ada hubungan di sini CE, ya berarti itu tidak tunggal lagi. Tapi ini kan tidak ada ya, hanya ada satu cara saja, hanya ada satu lintasan saja untuk bisa sampai ke E. Itu maksudnya sifat yang kedua. Yang ketiga, G terhubung. Nah, G itu mesti terhubung ya. Ya tadi sudah teman-teman pahami yang dimaksud terhubung itu seperti apa. Dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Artinya, apa? Bahwa teman-teman bisa lihat, kalau misalkan N di atas sudah definisikan N itu adalah jumlah simpul ya, maka sisinya itu mesti N kurang 1. Jadi kalau G-nya terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Jadi kalau dia sudah pohon terhubung, berarti dia memiliki M sama dengan N kurang 1. Sebagai contoh nih, kita ambil lagi yang pertama ya. Nah, mungkin saya copy saja ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Jadi sisinya mestilah N kurang 1. N-nya itu jumlah simpul. Nah, jumlah simpulnya ini kan misalnya nih, ini yang pohon nih yang tadi ya. A, B, C, D, E, F. Berarti ada M-nya sama dengan N-nya, jumlah simpulnya itu adalah 6. Maka sisinya pastilah N kurang 1. N kurang 1 berarti 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, ya iya berarti sisinya yang pertama sisi AB 1, yang kedua AD,
yang ketiga CD, yang keempat DE, yang kelima adalah DF. Nah, itu adalah jumlah sisinya. Dan yang kelima adalah G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf, ya. Dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Oke, jadi karena dia adalah pohonnya tadi ya sesuai definisi bahwa berarti dia G tidak mengandung sirkuit. Ini sama ya, tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama N kurang 1 buah sisi itu. Kemudian yang kelima ini adalah G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Jadi ketika saya tambahkan satu sisi ini misalkan saya gambar ya di sini ya. Nah, misalkan di sini teman-teman saya tambahkan satu sisi ya. Nah, ketika ini saya gambarkan satu sisi, maka dia akan, ini kan saya tambahkan sisi ya, sisi BD. Jadi, edge BD. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa otomatis dia akan membuat hanya satu sirkuit saja, tidak lebih dari satu itu. Nah, sirkuit apa? Nih, A, B, D, A. Atau jadi dia tidak akan membentuk sirkuit yang lain ketika saya bikin satu sisi. Jadi sirkuitnya ya ABD itu sendiri atau BAD itu sendiri atau DAB itu sendiri. Jadi dia akan membentuk satu sirkuit saja gitu, tidak mungkin lebih. Nah, untuk syarat yang keenam atau sifat yang keenam ini teman-teman bisa lihat bahwa G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, jembatannya apalagi nih? Jadi, kalau dia pohon kan dia terhubung ya. Jadi, terhubung ya seperti yang tadi saya katakan bahwa dia antar satu simpul dan simpul lainnya itu bisa saling terhubung gitu, bisa saling apa ya istilahnya kalau kita bisa saling mengunjungi lah. Jadi bisa B bisa ke A, B bisa ke D, bisa ke C, bisa ke E, bisa ke F dengan cara yang atau lintasan yang berbeda-beda masing-masing. Nah, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, jembatan itu sendiri apa? Jadi, teman-teman harus paham bahwa jembatan itu ini ya, mungkin saya tambahkan di sini catatannya. Jadi jembatan itu sendiri, sini saya kasih catatan. Jembatan adalah sisi yang apabila dihapus menyebabkan, jadi jembatan itu sendiri sebenarnya adalah sisi ya. Cuman kalau sisi tersebut dihapus, maka graf tersebut terpecah. Jadi dua komponen graf ya maksudnya. Jadi dua komponen graf. Jadi sebagai contoh nih, misalkan nih saya hapus sisi misalkan nih yang pertama nih saya hapus sisi AB ya. Jadi kan ada 5 sisi ya, 5 buah sisi. Misalkan nih saya hapus sisi AB. Nah, ketika saya hapus sisi AB ini,
Misalkan ya, ini saya hapus coba. Nah, nih misalkan nih yang pertama nih saya hapus sisi AB. Nih, misalkan nih saya hapus sisi AB. Nah, otomatis ini dia akan membagi dua eh, graf ini. Jadi yang pertama ada graf yang titiknya hanya ada B, ya, tanpa sisi. Dan yang kedua ada graf yang A, D, C, E, F ini. Nah, itu dia akan membagi dua graf atau pohon ini menjadi dua bagian. Jadi ada B yang terisolir sendiri di sini, yang terasing. Kemudian ada A, C, D, E, F. Begitupun kalau saya hapus yang lain nih. Kalau saya hapus sisi CD juga kayak gitu. Dia akan uh, um, memisahkan C dengan yang lainnya gitu loh. Nah, itu maksud saya ya. Dia akan memisahkan C dengan graf yang lainnya. Itu dia menjadi dua komponen. Begitupun dengan kalau misalkan nih saya hapus C dan D. Jadi ketika saya hapus C dan D ini sendiri, nah akan tersisa AB di atas sendiri, kemudian di bawah ada C, D, E, F. Gitu seterusnya. Nah, itu maksud dari G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Begitupun untuk sisi-sisi yang lainnya. Kalau dihapus, dia akan memisahkan graf tersebut. Nah, teorema-teorema ini dapat juga dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Jadi yang tadi sederhana, ini sifat-sifat tadi juga bisa kita definisikan sebagai pohon. Nah, sebagai contohnya, mungkin teman-teman bisa buat di sini ya. Jadi teman-teman untuk mengerjakan ini kita perlu kita ingat dulu. Jadi apalagi derajat itu, kemudian apa yang berhubungan dengan pemilihan perhitungan derajat itu sendiri. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa untuk ingat bahwa derajat suatu simpul pada graf yang tak berarah ya di sini dalam hal ini adalah jumlah sisi yang bersusuan dengan simpul tersebut. Nah, biasanya kalau derajat simpul pada simpul V itu misalkan simpul pada V, maka derajatnya itu disimbolkan dengan dV. Nah, sehingga di sini ingat bahwa sebelumnya juga mungkin teman-teman sudah pelajari ya di graf, kita sudah belajar juga. Nah, ada yang namanya lemma nyabat tangan. Nah, lemma nyabat tangan ini menyatakan bahwa jumlah derajat semua simpul pada suatu graf itu adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Jadi, derajat semua simpul yang ada di satu graf, jadi misalkan nih, graf ini maka derajat di semua simpulnya ini kalau kita jumlahkan itu adalah pasti genap dan 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Jadi misalkan ini kan sisinya kan ada 5 ya tadi ya. Sisinya ada 5. Nah, maka kalau simpulnya itu kan semua kalau dijumlahkan derajat simpulnya maksud saya itu kalau semua dijumlahkan dia berarti ada 2 kali jumlah sisinya. Jadi berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, ini kita bisa lihat apa saja derajat-derajatnya. Kalau A derajatnya adalah ke B dan ke D. Berarti 2. Sudah ada 2 nih. Kemudian kalau B ke A saja berarti ada 3. Kemudian C itu ada ke D itu aja berarti ada 4. Kemudian D itu ada ke A, ada ke C, ada ke E, berarti ada 3 berarti sudah 7. Nah, sekarang yang E itu ada yang ke D saja.
berarti sudah 8. Nah, kalau F itu ada ke D, F ya. Berarti ada ke 10 ya. Ada kok 9 ya? Oh, iya yang tadi D-nya itu kan ada ke A 1, ke C, ke E, ke F. Tadi Ibu cuma bilang 3, berarti ada 4. Jadi ada A itu ada 2, B itu ada 1, ada 3. Kemudian C itu ada 1, 4. Kemudian D itu ada 4, berarti udah 8. Kemudian E itu 1, F itu 1, berarti ada 10. Jadi itu ya maksudnya kalau lemma jabat tangan. Jadi jumlahan semua derajat di simpul-simpulnya itu dia adalah dua kali dari sisi-sisinya. Nah, sehingga di sini teman-teman, karena kan yang ditanyakan adalah sisinya ya, berarti edge-nya banyaknya simpul. Oh, banyaknya simpul yang ditanyakan. Nah, berarti kan di sini teman-teman kan yang diketahui di sini hanya adalah 2n buah simpul. Artinya kan kita tidak ketahui n-nya berapa ya. Kemudian yang berderajat 1. Nah, yang jelas diketahui itu adalah derajatnya. Sehingga berarti kalau kita jumlahkan derajat-derajatnya ini, dia mestilah 2 kali dari sisi-sisinya. Nah, sehingga kita bisa menyelesaikan ini berdasarkan lemma jabat tangan ini. Jadi, kalau kita jumlahkan katanya, kalau kita jumlahkan derajat-derajat simpulnya itu harus sama dengan 2 kali sisinya. Jadi kalau saya tuliskan, jadi teman-teman karena kita berdasarkan ini ya, berarti jumlahan dari semua ini, derajat dari semua ini kita adalah 2 kali edge, 2 kali sisinya. Berarti saya bisa katakan, karena kan di sini dikatakan bahwa ada 2 buah simpul, ada 2n buah simpul yang berderajat 1. Berarti kalau 2n kalau 2n buah simpul yang berderajat 1, teman-teman, saya bisa tuliskan seperti ini. 2n berarti 2n buah simpul kalau 2n simpul yang berderajat 1, berarti 2 simpul berderajat 1. Jadi ada 2 yang berderajat 1. Kemudian ditambahkan lagi 3n yang berderajat 2, berarti 3n dikali 2. 3n dikali 2. Dan ada n simpul yang berderajat 3. N simpul yang berderajat 3, itu mesti jumlahnya ini itu adalah 2 dikali jumlah dari sisinya. Sementara yang dicari yang kita belum ketahui itu adalah kan jumlah sisinya. Nah, ini yang pertama dulu langkahnya. Jadi ada sebanyak 2n yang berderajat 1, ada sebanyak 3n yang berderajat 2, terus ada sebanyak n yang berderajat 3. Nah, itu kalau dijumlahkan katanya menurut lemma jabat tangan itu adalah sama dengan 2 dikali jumlah dari sisinya itu sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di teorema yang sebelumnya tadi bahwa E itu ini ya, teman-teman ingat bahwa kalau dia adalah pohon, maka jumlah sisinya itu adalah sebanyak n kurang 1. N-nya itu kan adalah banyaknya simpul. Nah, teman-teman bisa lihat
banyaknya simpul itu berapa. Karena katanya di sini ini ya saya tulis berdasarkan lema jabat tangan tuh ini dapat. Nah selanjutnya tuh kan berdasarkan teorema. Jadi yang atas nih pohon, sifat-sifat pohon ini jumlah sisi itu adalah N kurang 1. N itu adalah jumlah simpulnya. Jadi berdasarkan teorema jumlah simpulnya itu coba dilihat adalah jumlah simpul dikurang 1. Nah coba dilihat bahwa jumlah simpulnya itu sendiri adalah berarti saya bisa tulis seperti ini ya. Jadi jumlah sisinya itu katanya berdasarkan teorema ini adalah N kurang 1 atau jumlah simpulnya dikurangi 1. Berarti ini sama dengan jumlah simpulnya itu yang pertama adalah ada 2N tambah dengan lagi 3N ditambah dengan N dikurangi 1. Dikurangi 1. Nah, ini sendiri kalau teman-teman jumlahkan itu ada berapa banyak N, berarti 2N tambah 3N, 5N tambah N, 6N. Dikurang 1. Sehingga didapatlah bahwa banyaknya sisi itu adalah 6N kurang 1. Nah, itu. Nah, sehingga ini kita bisa selesaikan dengan menyatukan ini bisa kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Ini saya lupa tadi. Nah, 2N kali 1 tambah 3N kali 2 tambah N kali 3 ini bisa kita jumlahkan dulu. Jadi 2N tambah 3N tambah N. Jadi yang sama-sama ada N-nya kita jumlahkan dulu itu adalah jadi maksud saya mohon maaf salah ketika di sini kan ada perkaliannya masing-masingnya. Jadi 2N dikali 1 itu kan 2N. Kemudian tambah 3N kali 2 silahkan dikalikan saja. Yang 3 kali 2 kan berarti 6N. Tambah dengan N dikali 3 kan berarti ada 3N. Ini kan sama dengan 2 dikali. Nah, ini kalau kita jumlahkan, dia akan hasilnya adalah menghasilkan persamaan 2 tambah 6, 8 tambah 3, 11. Berarti 11N itu sama dengan 2 dikali jumlah sisinya. Nah, ini jika teman-teman sudah dapatkan, jadi ada 2 nih, yang biru sama ini. Jadi ada 2 persamaan sudah yang kita peroleh 11N sama dengan 2E, kemudian E itu adalah N kurang 1. Nah, kita substitusi saja. Kita substitusi persamaan 1 dan 2. Jadi ini anggaplah ini persamaan 1 ya. 1. Ini persamaan 2. Jadi tinggal disubstitusi saja persamaan 1 dan persamaan 2. Peroleh 11N itu sama dengan 2E. Nah, E-nya nanti diganti menjadi 6N kurang 1.
Ini saya angkat ya. Di 11N sama dengan 2 dikali itu adalah 6N kurang 1. Nah, diperoleh 11N, tinggal dikalikan ke dalam ya. 2 kali N itu adalah 12N, dikurang 2 kali 1 itu 2. Berarti 11N sama dengan 12N dikurang 2. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini bisa kita tuliskan berapa ya? 12N dikurang 11N itu sama dengan 2. Jadi kita satukan yang sejenis ya. Jadi 12N kurang 11N, terus yang minusnya jadi plus. Kita masing-masing ruasnya dikalikan minus, sehingga diperolehlah N sama dengan 12 kurang 11 kan 1 ya, berarti 1N sama dengan 2. Berarti diperoleh N-nya sama dengan 2. Nih. N-nya sama dengan 2. Nah, ini kita tinggal masukkan saja jumlah simpulnya. Nah, jumlah simpulnya di sini ada 2N tambah 3N tambah N. Tinggal dimasukkan saja. Apa yang ditanyakan? Jumlah simpul. Banyaknya simpul dari sisi. Jadi, kalau jumlah simpul kan berarti ini ya. 2N tambah 3N tambah 1N berarti kan simpul adalah 6N sama dengan 6 dikali berapa tadi? 2 sama dengan 12. Nah, karena tadi sudah diketahui juga jumlah simpulnya adalah 12 kurang 1 ya, atau 11. Oke, karena N-nya tadi kita sudah dapat 2 ya. Nah, di sini maka teman-teman dapat lihat karena N-nya sama dengan 2 tadi, maka kita sudah mengetahui jumlah sisinya. Jumlah sisinya itu adalah E tadi ya. 6N kurang 1, sehingga N-nya tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan E ini, diperolehlah 6 dikali 2 kurang 1 adalah 11. Ingat bahwa jumlah sisi itu adalah jumlah simpulnya kurang 1. Berarti kalau jumlah simpulnya aja ya 6 kali 2 aja. Ya, kurang 1 adalah 12. Jadi jumlah simpulnya adalah 12. Nah, itu contoh penyelesaiannya. Untuk tugas hari ini teman-teman bisa lihat di Classroom ya. Nanti ada tugas yang saya share itu tentang contoh soal ini. Kemudian nanti ada tentang jenis-jenis pohon. Jadi silahkan ikuti arahan di Google Classroom.